Pria ini tidak bisa tahan lagi. Jadi memaksa pacarnya untuk memuaskannya tepat di jalan. Pacarnya yang takut mempertaruhkan dirinya sendiri melawan. Wanita tua itu tersipu malu. Anak-anak memutar mata mereka melihat. Adegannya sangat kejam, hanya ketuk 2 kali dapat melihatnya. Pria itu tidak memiliki hobi mesum. Dia hanya sedang menopang hidup. Dia disuntik dengan racun. Hanya jika dia bisa tetap merangsang. Ekskresi adrenalin harus dipercepat untuk mempertahankan hidup. Tapi rasa terangsang jangka pendek saja tidak cukup. Dia harus menyuntikkan adrenalin untuk menekan racun. Pergi ke rumah sakit. Tetapi dokter mengatakan kepada polisi bahwa dia kecanduan narkoba. Polisi segera pergi untuk menangkap. Chef bersembunyi di kamar pasien. Mengganti pakaian pasien. Kemudian memaksa dokter untuk menyuntikkan adrenalin untuknya. Omong-omong ingin mencoba elektroterapi. Pada saat ini, polisi telah mengejarnya ke tempat itu. Chef menghindari mereka dan bersembunyi di lift. Injeksi selesai. Tepat setelah itu, dia berdiri. Terlihat seperti banteng yang berlari di jalan. Setengah jam kemudian dia juga berhenti. Karena vandalisme sebelumnya di kota. Pada saat ini, Chef dicari oleh seluruh kota. Kak, kamu terlihat agak akrab. Ayo, anggap saja aku tidak melihat apa-apa. Chef kemudian mencuri sepeda motor. Dia mengangkat tangannya untuk keseimbangan dan berdiri di kursi belakang. Dengan bebas dia terbang ke bawah. Tidak lama kemudian, dia langsung terbang keluar. Setelah Chef bangun, dia segera menyadari bahwa pacarnya berbahaya. Jadi dia buru-buru ke rumah pacarnya. Menipu dia untuk bepergian dengannya dan meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, racun dalam tubuh Chef aktif kembali. Dia tidak mengatakan apa-apa. Langsung masukkan tangannya ke dalam oven panas merah. Gunakan rasa sakit untuk menyelamatkan hidupnya. Ricky mengirim pembunuh untuk melacak Chef. Hanya kirim satu-satunya pembunuh. Apakah itu telah terlalu meremehkan Chef? Sisi pacarnya masih tidak tahu apa yang terjadi. 3 pukulan telah bisa merenggut nyawa si pembunuh. Pergi ke ruang tamu. Dia mengaku kepada pacarnya tentang kerjanya. Dia adalah seorang pembunuh profesional. Karena membunuh Don Kim di Chinatown. Diburu musuh. Kalirto terasa sangat tidak masuk akal. Jika tidak mencintainya lagi, pacarnya bisa mengatakan lulus bahwa tidak mencintainya lagi. Apa sih alasan putus sialan ini? Mereka berdua berdebat keras di jalan. Pada titik ini, racunnya kembali beraksi. Pasti harus melakukan sesuatu yang merangsang. Untuk tetap hidup Chef tidak bisa peduli terlalu banyak. Oleh karena itu, ada adegan di awal video muncul. Pada saat ini, mata-mata itu memanggil. Ricky sedang berada di sebuah pabrik. Chef segera berhenti di tengah kesenangan. Pacarnya masih belum cukup senang. Pergi ke pabrik. Tanpa diduga ini adalah jebakan yang diatur dengan hati-hati. Mata-mata sudah mati. Bawahan Ricky mengejeknya. Sarankan Chef untuk mencari sesuatu tempat untuk berbaring dan menunggu untuk mati. Chef mengabaikan. Dia hanya ingin bertanya tentang keberadaan Ricky. Tapi sekarang Kalirto dibawa ke sini. Jawaban ini membuat Chef tidak puas. Kemudian dia melepaskan tembakan dan mengenai bawahannya. Seret mata-mata sebagai umpan meriam. Menembak sedangkan perlahan mendekati pacarnya. Tapi ketika dia menyelamatkan pacarnya, dia terkena peluru. Rasa sakit membuat Chef lebih waspada. Dia menarik Kalirto ke belakang sambil memukul. 1 peluru membunuh seseorang. Kalirto akhirnya percaya Chef adalah seorang pembunuh. Musuh semakin banyak. Chef mengantar pacarnya ke dalam mobil. Kemudian menginjak gas dan mulai melarikan diri. Dia masih belum dapat pergi jauh tapi racun itu bereaksi lagi. Apakah ada stimulus lain yang dapat memperpanjang hidup? Kalirto tertawa. Dia punya cara. Ini adalah adegan pelarian yang menyedihkan. Tapi Chef mengerutkan alisnya seolah-olah dia kehilangan akal. Kemudian dengan paksa melepaskan tembakan ke 4 arah. Dia disuntik dengan racun oleh Venora. Pada saat ini, dia harus dirangsang untuk mempertahankan hidup. Kalirto menawarkan diri untuk membantunya mempertahankan hidupnya. Chef sepertinya dirasuki oleh dewa. Tembakan pertama, orang dan mobil terbalik.
Tembakan kedua, mobil meledak dan orang meninggal. Setelah lolos dari pengejaran, mereka pergi ke klinik dokter swasta. Dokter tidak bisa berbuat apa-apa dengan jenis racun ini. Dia membantu Chef memasang pompa tekanan. Dapat segera memompa adrenalin. Tapi hanya bisa membantu Chef bertahan selama 1 jam. 1 jam. Sudah cukup. Dia pergi ke hotel tempat Ricky menginap sendirian. Begitu dia keluar dari lift, dia dibawa pergi oleh 2 orang. Pistol di tubuhnya juga disita. Ke atas gedung. Bos dan Ricky sedang duduk bersama. Chef mencium di sini berbau konspirasi. Ricky takut dengan daya juang Chef. Rekomendasikan untuk memeriksa tubuhnya sekali lagi. Jadi, pompa tekanan yang digunakan Chef untuk mempertahan hidup tidak lagi tersedia. Apakah ada ancaman bagi harimau yang kehilangan cakarnya? Bos akhirnya meyakinkan dirinya untuk melanjutkan plotnya. Don Kim di Chinatown, dia mengirim Chef untuk pergi membunuh. Lalu biarkan Ricky menyuntikkan racun ke tubuh Chef. Buat Chef dan orang-orang Cina itu bertarung 1 lawan 1. Chef menderita ketidakadilan. Sementara dia mendapat manfaat. Dia bahkan menyiapkan racun dosis kedua. Tapi menyuntikkan 1000 pun masih sedikit. Chef masih punya senjata. Lelucon akan bersiap berakhir. Konyol. Tapi sedetik kemudian, pistol tangan menembus kepala seorang bawahan. Apa yang sedang terjadi? Tema film telah berubah. Ternyata bawahan Don Kim datang untuk membantu Chef. Malam itu Chef masih belum membunuh Don Kim. Juga buat hubungan yang baik. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Setengah telapak tangan Ricky ditembak jatuh. Chef ingin cepat melenyapkan musuh. Tapi racunnya bekerja lagi. Untungnya Ricky lolos dari kematian. Chef mencoba bertahan dan mengejarnya. Menemukan bahwa bos sedang bersiap untuk naik ke pesawat untuk melarikan diri. Awalnya dimaksudkan untuk membunuhnya dengan pistol. Tapi tak disangka, Ricky disuntik di leher. Rasa pusing lagi. Ketika Ricky melihatnya, dia ketakutan dan berkata bahwa siapapun yang menghalangi jalannya, dia akan membunuhnya. Bahkan ialah bos. Ricky ingin ke pesawat terbang. Tapi ditangkap oleh Chef yang sedang marah di belakang. Kedua mereka sedang berada setinggi ratusan meter di udara. Orang normal pusing saat melihatnya. Tapi rangsangan ini membuat Chef tetap terjaga. 2 kaki digantung tidak adalah masalah. Jika kamu ingin aku mati, maka matilah bersama ya. Dalam hati Chef marah. Menyeret Ricky keluar dan jatuh dari pesawat bersama-sama. 2 orang di udara masih bertarung. Pada akhirnya, Chef melepaskan leher Ricky. Sayangnya dia juga akhirnya mengakhiri kehidupan seorang pahlawan. Di saat-saat terakhir bertahan hidup, dia menelepon pacarnya. Ekspresikan rasa bersalah dan cinta kepada pacarnya. Akhirnya, terima kematian dengan santai. 怒火攻心1到此结束，怒火攻心2，我们有缘再见。